Soalnya yang hadir di TPS itu rata-rata kalau di Pulau Nias itu di kisaran 70%. Artinya kalau 530.000 DPT-nya, yang akan hadir ke DPT itu kurang lebih 360.000. Artinya kalau hanya 160.000 yang ini, kemana yang 200.000-nya kan itu? Kan sebagai kepala daerah kan sudah bisa hitung tuh. Iya. Ya kan? Betul. Kira-kira potensinya gimana? Bisa dapat nggak salah satu kalau... Saya rasa sepanjang itu Partai Merah, jadi perjuangan siapapun orangnya tidak masalah. Tapi kalau kita mau nih Kepulauan Nias maju, ya harus berani memilih ekonomi. Salah satu isu kenapa kayak pejabat-pejabat ini, ya ini silakan ini dimunculkan supaya ada perhatian. Alasan Bukan pejabatnya soal, bukan pejabatnya yang nggak mau ke Nias. Menurut Pak Bupati, yang udah peluang yang sudah mulai maju di sebagai calon caleg di 2024, peluang-peluang untuk Putra Nias itu bisa dulu di Senayan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala daerahnya. Gimana menurut Pak Bupati melihatnya? Halo Majing, dimanapun Anda berada hari ini, sudah lama tak jumpa dengan saya. Karena terlalu banyak kesibukan yang menunda pertemuan kita hari ini. Dan sore hari ini saya senang sekali karena saya bersama dengan teman-teman, kita akan ngobrol santai ya bersama dengan teman-teman yang sudah kumpul di studio Mr. G. Nah, di sini ada Pak Bupati Nias. Yahoo. Ya, yang sangat terlihat dari performance-nya sangat rendah hati. Beliau adalah politisi yang memiliki integritas yang sangat tinggi dan punya konsep yang luar biasa untuk pembangunan masyarakat, khususnya yang masyarakat Nias yang sedang dia pimpin hari ini. Banyak penghargaan yang sudah diterima oleh dia. Dan hari ini sebenarnya pertemuan kita bukan disengaja, karena ini kan kita hanya ngobrol-ngobrol saja. Ngopi-ngopi. Yang kebetulan hari ini beliau juga ulang tahun. Ulang tahun keberapa, Pak? Masih muda. Lupa saya. Selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih. Ya, dan di samping sebelah kanannya Pak Bupati Nias, Pak Yatul Gule, ya. Di sampingnya adalah Direktur LBH Himpunan Masyarakat Nias Indonesia. Namanya Wiradharma Hareva. Sekarang ini dia mencoba peruntungan juga. Peruntungan atau perjuangan? Perjuangan. Perjuangan. Dia berjuang menjadi calon legislatif di tingkat DPRD Kota Bekasi. Kota Bekasi ya? Merdeka. Oke, selesai. Dapilnya mana dapilnya? Kota Bekasi dapil 5 meliputi Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Bekasi Barat. Yakin menang ya? Namanya berjuang. Harus yakin dong. Yakin? Harus yakin. Dan sebelah kiri saya ini caleg DPRD Provinsi Banten untuk yang kedua kalinya. Ya. Tapi sebelumnya DPRD Kabupaten ya. Tapi belum beruntung ya. Bukan belum beruntung. Belum nyampe suaranya waktu itu ya. Masih tertunda. Ya, jadi mudah-mudahan 2024 ya buat teman-teman, namanya Pak Nobalazi Gule. Beliau salah seorang pengurus DPD Taruna Merah Putih ya Provinsi Banten. Dan dia mencalonkan diri daerah pemilihan Banten 6. Apa saja itu? Curug, Cikupa, Panongan, Cisauk, Lego, Pegedangan, dan Kelapa Dua. Jangan sampai lupa dapilnya. Ini sebenarnya kita lagi ngetes juga kan? Iya. Gimana kita mau lolos? Gimana mau lolos gitu ya? Jadi kemarin ketua ini kan saya di tingkat kabupaten kota, sekarang kan naik ini, artinya gini, ada dulu pepatah mengatakan begini, waktu zamannya penjajahan Jepang itu, kalau misalnya andaikan kita angkat masih tidak cukup
misalnya satu orang, itu tidak perlu lagi dikasih temannya, jadi bebannya lebih ditingkatkan lagi supaya ini. Makanya saya itu tempatkan di provinsi. Oh, luar biasa. Emang. Ternyata Ini petarung Iya. beneran ini. Iya. Tantangannya lebih menantang. Iya. Mudah-mudahan ya. Siap, amin. Tapi DPR RI-nya kau dukung siapa? Ya jelas dong, Marinus G. Kita salah ngomong. Dan yang ada di meja depan ini, Maiji, ini salah seorang juga pendatang baru di dunia politik, ya, menjadi caleg untuk tingkat DPR RI. Daerah pemilihannya dari Sumatera Utara 2, termasuk Kepulauan Nias. Namanya B. Eseki dan B. Eseki Duru, ya. Dan sering dia memberikan nama singkatnya sekarang supaya lebih gampang untuk diingat. Mr. B. Ini KBE. Oh, KBE ya. KBE ini Keras. menjadi, KBE. Keras. menjadi branded ya di dunia komunitas ya akhir-akhir ini ya, apalagi di perkumpulan-perkumpulan. Bahkan di semua orang yang kenal dia lebih kenal KBE daripada BSE Kinduru. Ya. Siap. Tapi hati-hati dalam pencalekan nanti harus BSE Kinduru, nggak ada KBE. Ya, Pak KBE, Siap. bagaimana? Sudah siap menang atau Sangat siap. siap kalah? Siap kalah tapi lebih siap menang. Luar biasa. Ini diplomasi gitu. Oke, sore ini dan juga ada teman-teman ya yang ada di sekitar sini yang yang ikut ngobrol-ngobrol santai aja kita. Cuman kopinya belum keluar. Iya. Sambil menunggu ya. Nah, ini akhir-akhir ini kan terakhir ya, kemarin kita mendengar dan sudah menerima keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sistem pemilu ya, dengan keputusan menetapkan sistem pemilu seperti yang terdahulu itu tetap terbuka, proporsional terbuka. Jadi ini adalah berita gembira bagi seluruh caleg-caleg, terutama caleg-caleg yang nomor urutnya tidak ditempatkan di urut yang paling atas. Ya, kalau saya nggak tahu ini apa bedanya nomor sepatu dan nomor peci gitu ya. Tapi ya semua senang karena ternyata sistem terbuka ini sebagaimana kita tahu adalah bentuk demokrasi yang benar-benar masyarakat bisa menyampaikan hak demokrasinya secara baik ya, secara benar, dan juga menunjukkan buat para caleg seberapa dekat dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kita mau cek dulu ini, khususnya teman-teman yang yang asalnya dari Kepulauan Nias, terlebih-lebih Pak Bupati yang sudah memetakan Kepulauan Nias. Bagaimana kira-kira peluang untuk anak-anak Nias ini menjadi banteng di Senayan? Ini karena semua caleg DPR RI ini caleg DPR RI dari Moncong Putih, PDI Perjuangan. Coba kita tanya dulu ya, bagaimana upayanya ya. Silakan, gimana upayamu kira-kira menang nggak gitu dengan, kalau misalnya katakanlah andalkan saja ini Kepulauan Nias gitu. Bagaimana kamu memetakan suara dan kamu meyakinkan bahwa masyarakat Nias akan memilih kamu? Siap, Iya. Merdeka untuk kita semua. Iya, nggak apa-apa, kau santai aja. Ini sebuah kemenangan kita semua atas pengumuman untuk sistem pemilu kali ini, yaitu sistem terbuka. Banyak memang dari kita mengkhawatirkan tadi, sebab jika sistem tertutup, khususnya kita dari Kepulauan Nias, mengingat nomor urut yang kita dapatkan belum sebaik saudara-saudara kita. Oh, jangan bilang belum sebaik, Pak. Bapak nomor berapa dikasih? Nomor 8. Itu Saya nomor hoki dulu. itu, nomor hoki itu. 8 Iya, itu hoki. itu lambang keabadian Iya, itu. lucky number. Jangan salah, saya dulu nomor 9, Pak. Dalam sistem tertutup, Ya. tentu kita harus menunggu urutan Udahlah, nggak usah bicara sistem tertutup lagi, nggak ada itu. Udah diputusin sama MK kok. Iya. Ya kan? Jadi
Tentang peta Kepulauan Nias, tentu sebagai orang Nias yang kita utamakan pasti dari Kepulauan Nias. Itu dulu yang kita harapkan. Kitanya kebetulan saya putra dari. Tapi kan ada 2 orang kalian di sana. Ya, ini sebuah prestasi ini Pak Ah. Emerji. Kenapa? Sejarah ini untuk pertama kalinya, khususnya di Partai Banteng, kita punya 2 orang yang jadi bacaleg. Ini sebuah sejarah. Jadi bacalek di PDI Perjuangan Yang sebelumnya hanya satu. dari daerah dapil ini. Dari Sumber. Jadi ini sebuah kebanggaan. Saya pikir kalau bersama dengan sesama dari Kepulauan Nias, justru kita coba rangkul kekuatan. Ini bersama. benar-benar tulus nggak kamu bilang kebanggaan? Jangan-jangan karena kita ngomong di sini bilang kebanggaan, di belakang kamu bilang kenapa orang ini masuk sih gitu ya. Nanti di sebelah sana juga ngomongnya begitu. Iya, karena di partai PDI Perjuangan saja sudah 2. Iya. Belum partai lain. Belum Betul. kata lain, iya. Ini sisi positif. Iya. Tentu ada hal yang menjadi perhitungan politik. Ah. Artinya dengan 2 orang ini kita harus ekstra effort ini Pak. Kenapa? Tentu dia juga akan mendapatkan dukungan dari orang yang lain dan juga saya. Maka kami harus memetakan dengan baik. Saya sendiri sudah memperhitungkan hal itu. Pertama dulu, saya akan fokus di beberapa daerah tertentu. Jadi tidak fokus ke semua, karena itu adalah kekuatan saya. Saya akan fokus yang pasti di Kepulauan Nias, spesifik lagi di beberapa kabupaten. Karena memang counseling ini nggak bisa kita paksa untuk ambil. Ya. Tapi dengan waktu yang cukup, Ya. kami akan turun dan kita mengharapkan mendapatkan simpati dari masyarakat. Berapa sih DPT di Kepulauan Nias itu Di untuk 5 Kepulauan Nias itu kabupaten? lebih kurang 530.000. 530.000. 530.000 ya. Kurang 530 dengan DPT terbanyak di Nias Selatan itu sekitar 253.000. Oke. Ya untuk bisa duduk harapan kita di atas 100.000, minimal 110.000. Oh. Jadi seperempat dari. Yakin bisa dapat? Yakin? Soalnya yang berebut kan banyak. Betul. Ya kan bukan berarti kan Ononia Kepulauan- itu ada lebih dari 10 orang perasaannya. iya, dan bukan suara di Nias kan bukan berarti hanya untuk Ononia kan. Kan pasti juga ini. Yakin. Memang ada 5 nanti tahapan sosialisasinya ini Pak Imam. Pertama, Karena hitungan saya sih malah khawatir kalian nggak dapat semuanya. Terbelah suara ya. Hah? Iya, karena lebih dari 10. Kalau Benar, saya nanti akan petakan. Betul. itu wajar dan benar. Iya, iya. Karena kalau kita lihat di legislatif sebelumnya, dari sekian banyak Ononia, sebenarnya kalau kita lihat hanya ada 160.000 suara dari Ononia yang mereka dapatkan, kurang lebih. Yang lainnya kemana? ke Ononia. Ini yang kita jadi pertanyakan, bisa jadi tidak coblos atau ke suara bukan di luar Ononia, bukan di Ononianya, jadi dia mungkin ke suara yang lain. Nah, artinya ini sebuah potensi sebenarnya. Itu berarti banyak suara yang kebuang loh. Saya nggak tahu lah datanya, karena Ya. harus kita cek datanya. Oke. Data itu 100 kurang lebih 160.000. Ya. Jadi itu yang memilih Ononia yang memilih Ononia. Waktu itu Soalnya yang hadir di TPS itu rata-rata kalau di Pulau Nias itu di kisaran 70%. Artinya kalau 530.000 DPT-nya, yang akan hadir ke DPT itu kurang lebih 360.000. Artinya kalau hanya 160.000 yang ini, kemana yang 200.000-nya kan itu? Iya, saya lihat Pak Bupati itu sebenarnya ini perantau sekarang ini domisilinya itu belum pindah, dia masih di sini, tapi masih tercatat di sana. Nah itu salah satu itu nanti. Kalau itu sekarang sih saya nggak tahu ya, tapi contoh di Kabupaten Nias itu sangat minimalis sekarang. Karena di angka 10% paling. Artinya karena kenapa? Mereka juga ada kebutuhan kan, kalau seandainya mereka pindah itu. BPJS apa segala macam mereka nggak bisa kalau Kan sebagai kepala daerah kan sudah bisa hitung dong. Iya. Ya kan? Betul. Kira-kira potensinya gimana? Bisa dapat nggak salah satu kalau... ya kalau lihat peta dengan Maksudnya sebagai kader PDI Iya. Perjuangan ya. Ini kan Bapak di kepengurusan partai juga adalah pemenangan pemilu, Pak. sebenarnya bisa kalau itu fokus. Strateginya gimana? Kalau fokus, tapi ini kan persoalan kan kita nggak bisa kalau secara partai kita nggak bisa mengatakan ini hanya Ononia. Iya. Karena semua juga yang nyalek di situ di partai yang sama, tentu itu semua kader.
siapapun itu artinya kita harus open dengan itu. Seberapa persen intervensi kepala daerah kalau untuk urusan-urusan begini? Saya belum pengalaman, Pak. Jangan kejawab, Pak. Saya belum pengalaman. Tapi menurut saya, Pak Bupati sudah benar, Pak. Ah. Tapi memang kalau kita melihat bahwa pengalaman kita selama ini kita tidak memiliki keterwakilan, saya rasa sepanjang itu partai merah, jadi ikut jualan, siapapun orangnya tidak masalah. Tapi kalau kita mau nih Kepulauan Nias maju, harus berani kita memilih Ononiha. Dan itu tidak akan mendapat, saya yakin, dalam anggaran dasar. Jadi di luar sana juga banyak masyarakat meminta agar kepala daerah ini berbicara kepada para caleg ini. Ya andaikan misalnya, oke lah kami sepakat 5 kepala daerah ini. Tapi apakah mereka yang 10 orang ini bisa sepakat atau tidak? Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Di sini tantangannya. Di sini yang jadi persoalan. Maksudnya Jadi apa? bukan kita nggak mau mendengarkan suara-suara masyarakat. Maksudnya apa? Ini caleg-calegnya bersepakat. Bersepakat. Kan nggak mungkin semuanya kan? Iya. Ya. Tapi kan persoalannya kan kepentingan partai masing-masing Itu kan ada. dia. Kan nggak Dan bisa. banyak orang bertanya ke saya, kenapa sih para kepala daerah nggak membantu itu untuk... Loh, contoh aja, kita kumpulin aja dulu berapa orang yang terdistribusi di beberapa partai. Contoh di Demokrat kalau nggak salah 2 orang juga. Ya. Di PDI Perjuangan ada 2 orang. Kemudian di Golkar ada 1 orang. Tapi jangan salah ya, karena itu kan ada 14 kabupaten kota lainnya juga Betul. yang punya ruang. Tapi kalau kita bicara segmennya hanya mau ambil di kepulauannya saja, justru saya memetakannya malah tidak begitu sih sebenarnya. Sehingga kemarin sempat saya bicara sama komunitas apa saya bicara gitu. Saya kok pesimis dengan banyaknya calon, nggak ada yang akan dapat itu Ononiha itu. Dan ada sebenarnya fenomena menarik. Jadi kemarin saya banyak diskusi dengan Danyon Brimob yang di Tapsel. Dan dia menyampaikan bahwa masyarakat Nias itu ada di Tapanuli Tengah sampai Tabaksel sana. Itu bisa potensi 40.000. 40.000 orang, Pak. Tapi mau nggak kita datangin mereka satu-satu sekarang? Iya. Karena itu potensi suaranya lumayan banyak. Iya. Itu masuk sumut 2 semua. Iya. Itu dapil sumut 2 semua. Jadi perlu juga sih sebenarnya para caleg ini akan jalan-jalan ke sana. Perlu juga ya dibangun kesadaran. Ini kan nanti kan kampanye kesadaran warga itu, masyarakatnya sih ke depan. Kan begini, saya sering dengar, kok kenapa tidak putra daerahnya sini itu? Bicaranya setelah terjadi. Ya. Tapi ini sudah mulai akan bagaimana mengajak masyarakat itu benar-benar peduli gitu, memikirkan itu. Ini nanti jangan setelah lewat lagi baru bicara itu. Setelah jalannya sudah rusak, dibilangnya ini jalan provinsi tidak bagus, mana dewan kita, nah itu nanti baru berpikir. Tapi inilah mulai nanti waktu kampanye itu berpikir mengajak masyarakat itu kira-kira. Jadi kalau saya boleh lanjut, Pak. Melihat potensi 2019 yang kita nggak bisa ambil, khususnya caleg-caleg Ononiha tadi, itu sebuah potensi kita bisa harus ambil itu. Tapi sudah dipetakan ya Pak, yang di mana daerah yang tidak dapat suara itu? Jadi secara keseluruhan memang mayoritas suara Ononiha dari Kepulauan Nias. Ya kita lihat misalnya kalau di internal partai kita ya, Pak, waktu itu 2019 Pak Jokowi dengan yang suara 40 sekian ribu ya. Hampir 50 ya? Itu jauh sekali dibanding suara saat itu hampir sekitar 400 ribu. Jadi tidak sekiranya itu terbagi, kalau misalnya dibagi 10, tentu semua dapat 40 ribu misalnya. Kalau kita bagi rata. Nah, disinilah pentingnya kita bangun sosialisasi. Yang pertama dulu, kita mengharapkan nanti bukan hanya penyelenggara pemilu ini Pak MRG, tapi kepala daerah juga dan semua memastikan agar seluruh Ononiha yang memiliki hak pilih wajib ke TPS. Itu dulu yang pertama. Ya kan kita bangun sosialisasi. Yang kedua, ya memang harus agak egois sedikit kita menyampaikan bahwasannya Ononiha harus pilih Ononiha. Mau siapapun dia, yang penting Ononiha dulu.
Karena mimpi kita ada satu orang di Senayan, kan itu. Kalau kita bagi suara ke di luar Ononiha, bukan kita rasis ya, karena dengan jumlah potensi yang sedikit, kalau kita bagi pasti nggak dapat. Maka harus berani kita ngomong, Ononiha wajib pilih Ononiha. Ya kan? Nah, baru berkembang lagi yang ketiga yang saya sampaikan ini di internal kita. Saya tidak mau menyampaikan ini bukan bertujuan untuk memandang yang lain secara negatif. Kita tahu bahwasanya di Kepulauan Nias itu boleh kita katakan Pak Jokowi di sana menang telak ya, 2 periode gitu ya, 2 periode. Tentu karena Pak Ganjar yang memang capres dari PDI Perjuangan dan jelas itu Pak Jokowi juga yang salah satu memilih beliau, maka Ononiha pasti akan melihat hal itu. Artinya caleg-caleg yang harus didukung adalah caleg-caleg yang searah dengan itu. Ya, dengan kata lain, partai di luar itu harus extra effort untuk bisa mendapatkan itu. Jadi Ganjar harus menangkan sana. Ganjar harus menang di Kepulauan Nias. Begitu. Iya. Ada lagi hal-hal, tapi Kalau ini kan Pak Bupati bisa ya, saya tahu ya Pak Bupati kan baru ya, maksudnya ini baru menjabat, belum berpengalaman. Dalam posisi sebagai kepala daerah. Kira-kira menurut Pak Bupati ada nggak dampak kalau ada anggota DPR RI dari Kepulauan Nias, ada nggak dampak untuk kepentingan pembangunan? Kalau dampak mungkin yang kami rasakan dulu saat ini bahwa kami ya tidak merasa ada perwakilan dari Kepulauan Nias itu di DPR RI. Terus terang saya suka iri ngelihat Banten ini malah. Kenapa? Karena ya kayak Pak Ketua ini, Pak MRG, sangat dekat dengan dapilnya dan banyak pembangunan yang dibawa ke dapilnya. Tapi di Kepulauan Nias saya nggak tahu ya di kabupaten yang lain. 2 tahun saya di sana, kok nggak pernah didatengin aja nggak? Tapi tahu dong siapa? Tahu. Ya kemarin sempat saya ngomong sama beliau, saya tunggu bang di Nias. tapi belum datang-datang. Masyarakatnya serindu sama abang. Nah Pak Bupati melihat itu kenapa? Kok tidak ada, serasa tidak ada Kepulauan Nias di hati teman-teman itu gitu? Saya nggak tahu, itu mungkin karena apakah dia terlalu jauh? Kan kalau ke Nias ini juga kan harus naik pesawat kecil Pak. Hanya ATR 500, ATR 600 ya. Nggak ada kelas bisnis ya? Nggak ada kelas bisnis. Jadi mungkin juga itu kan pesawat fobia kan goyang-goyang, apalagi kalau lewat laut kan. Nah, kecuali kalau Ononiha udah biasa. Udah biasa. Udah tahan banting itu, mau lewat laut, mau lewat udara, mau pesawat capung, mau pesawat besar, siap tempur itu. Batu aja dilompat. Sebenarnya mungkin kelebihannya di sana. Kelebihannya di sana. Saya nggak mengatakan mereka nggak punya hati, tapi mungkin datang ke sana itu perlu effort. Sehingga dalam konteks itu Ononiha punya nilai lebih. Kalau Ononiha memilih Ononiha. Tapi saya koreksi tadi yang disampaikan itu para kepala daerah mewajibkan. Kita nggak punya hak mewajibkan Kak. Yang boleh kita lakukan persuasi. Karena udahlah, itu kan urusan belakang itu. Karena ini hak demokrasi. Ya, ini hak asasi manusia ini. Memilih siapa itu hak asasi. Ini Pak Bupati. Meskipun Bapak mengatakan begitu, kalau Bapak menghimbau orang tuh sudah gini-gini sebenarnya. Belum tentu. Tidak usah mewajibkan gini-gini aja. Belum tentu karena. Enggak, Pak Bupati gini. Ini sebagai bupati nih. Sebelum nanti saya tanya yang lain. Kalau dengan perasaan setelah menjabat 2 tahun ini serasa kok tidak ada hal yang istimewa, perwakilan. Jadi sebenarnya setuju kalau Pulau Nias itu jadi provinsi ya? Itu bukan hanya setuju lagi. Itu ya supaya kita minta sama Pak Presiden ini. Karena itu suatu keharusan. Karena kenapa? Dan banyak orang di Sumatera Utara, bahkan para petinggi-petinggi Sumatera Utara itu mengatakan, sepanjang Kepulauan Nias ini nggak jadi provinsi, ya nggak ada perkembangan signifikan. Dan menjadi tertinggal terus.
Itu yang saya sampaikan kan baik ke tingkat provinsi maupun ke pemerintah pusat. Nggak enak banget jadi Kepulauan Nias ini. Terutama 4 kabupaten ya. Kota oke lah, itu sesuai dengan Perpres 63 itu kan itu divonis sebagai kabupaten tertinggal. Kan hanya 5 di Sumatera Utara. Iya, hanya 4. Hanya 4. Hanya 4. Hanya 4. Oh, semua yang lain sudah tidak. Ada satu di Ting- Sumatera Barat. Ya itu Mentawai. Oh, itu beda. Bukan maksudnya kita bicara Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara 4 kabupaten tertinggal semua di Kepulauan Nias. Oh. Dan ini nggak fairnya. Divonis tapi nggak dibangun. Yes. Iya. Lalu apa artinya itu Ya. Perpres itu? Kalau Tapi kan Pak tidak Presiden pernah ada sudah- perhatian khusus. Pak untuk Presiden kan sudah 2 kali ke sana, Pak. Dan itu mungkin Pak Presiden juga sudah memberikan perhatian supaya segera ajukan. Mungkin para kepala daerahnya juga belum solid untuk mengajukan. Kalau pengajuan Pak udah capek saya ngajuin juga. Ini aja saya minta impres itu yang lolos itu hanya 5 kemarin. Ya kalau bisa didanai aja tahun ini itu kan baru 43 kilo. Dari kebutuhan kita sebenarnya yang harus direkondisi itu 500 kilo. Ini jauh dari cukup. Ini kita bicara, Pak Presiden mohon maaf ini, bicara target nasional status jalan mantap 64%. Oh, tapi udah disampaikan waktu ketemu Pak Presiden? Udah saya sampaikan. Jadi nasional itu rata-rata sekarang 42 mau ngejar ke 64. Nggak usah gitu. Kabupatennya sini masih 32%, Pak. Ngejar 42 yang rata-rata nasional setengah mati. 20 tahun lagi pun belum tentu kalau kita ngandalkan DAU saja. Dan apa yang tapi ada itu sekarang. bisa bahaya itu kalau 20 tahun lagi nggak bisa ya. Nggak bisa 42 terbangun. untuk Sementara 40%. percepatan pembangunan di tempat lain dan juga dinamika perkembangan dalam berbagai aspek, Ya, makanya ini Nias jadi ketinggalan. udah pasti tertinggal terus karena kenapa pertumbuhannya kecil. Di Iya. tempat lain makin besar. Ini makin jauh. Makin jauh ketertinggalannya. Jadi jarak antara Kepulauan Nias dengan yang lain itu makin jauh. Jadi Maka konsep solusinya, pemerataan pembangunan itu nggak ada ya? saya belum merasakan sampai hari ini. Dan itulah pentingnya provinsi, salah satu. Tadi saya dengar ya, pejabat yang ke sana merasa apa namanya itu, oh Nias itu ketinggalan. Nah, dari sisi apa itu kira-kira ya? Karena gini, kemarin Kan itu sudah ada Jadi indikatornya. ada indikatornya. Kalau ketertinggalan ada 17 Ya. indikator itu sudah jelas itu. Sudah jelas. saya setuju dari kemarin itu dari sisi geografis ya udah jelas itu sangat urgent. Nah, kemarin kita ada acara HUT Real Estate Indonesia. Jadi pengembang seluruh Indonesia itu kemarin kita berkunjung di ulang tahun itu yang ke-52 di Toba Samosir. Nah, saya sebagai putra daerah Nias kemarin itu, saya coba mengajukan rutenya si kegiatan kita itu, karena roadshow kita itu mulai dari Kota Medan sampai ke Danau Toba. Saya coba kemarin mengajukan itu supaya ngelink ke Pulau Nias, supaya singgah. Jadi, nah, benar tadi itu ya, dari sisi geografis ini memang, nah itu memang sangat urgent sekali itu kabupaten. Jadi kita harus dorong itu memang. Nggak, apa yang dimaksud geografisnya ini sekarang? Jauhnya. Sebenarnya kalau soal jauh tidak gitu kan kita bicara aksesibilitasnya, bicara transportasi. Kalau sebenarnya itu menurut saya tidak lancar. Baik transportasi laut maupun transportasi udara, tidak ada persoalan sekarang. Tapi dari sisi ini maksud saya Pak Bupati, dari sisi waktu, ya. Jadi jangan itu malah lebih senang orang ke Nias dari Medan ya, Ya, dari mana? daripada ke Labuhan Batu. Karena kenapa? Ke Niasnya sejam Pak. Ya. Ke Labuhan Batu dia berapa jam? Apalagi kalau dia harus ke Madinah misalnya. Jauh lebih lama. Ya. Kalau dari sisi itu, in terms of waktu yang digunakan untuk ke Nias, tidak jadi persoalan bagi saya. Yang jadi persoalan sekarang, bagaimana membangun infrastruktur di dalam daerah. Bagaimana program-program untuk memodernisasi sektor pertanian, memodernisasi mata pencarian masyarakat Kepulauan Nias. Di sana, karena kenapa? Pendapatan masyarakatnya situ sekarang terendah Pak. Ya.
Itu bisa kita cek dari PDRB. Berapa PDRB gitu? Kalau PDRB Kabupaten Nias, dan ini Kabupaten Nias itu dari sisi ekonomi itu kedua di Kepulauan Nias dibanding Gunung Sitoli paling tinggi. PDRB per kapita Gunung Sitoli itu 42 juta pakai harga berlaku. Kalau Kabupaten Nias itu 28 juta. Oh, rendah juga ya. Paling rendah itu satu lagi itu kawan kita yang di barat itu 24 juta atau 23 juta. Oke. Selatan 26. Di kisaran itu. Mention segitu. Makanya kita selalu dalam jumlah PDRB per kapita kita akan ranking 5 terbawah di Sumatera Utara kecuali Kota Gunung Sitoli. Jadi maksud saya tadi itu Pak Bupati, salah satu isu kenapa kayak pejabat-pejabat ini ya ini silakan ini dimunculkan ya, supaya ada perhatian. Alasan Bukan pejabatnya soal, bukan pejabatnya yang nggak mau ke Nias. Ada pertanyaan saya. Menurut Pak Bupati, kalau ada wakil rakyat dari sana, terbantu nggak? Harusnya untuk terbantu. Karena kenapa? Mengatasi persoalan itu. Kalau 1 atau 2 orang aja di sana, jadi dia akan, ini dapilnya. Pasti dia akan menyampaikan ini aspirasi dapil saya. Dan kita itu sebenarnya punya list panjang tentang apa yang mau kita lakukan. Jadi persoalan sekarang, ini kalau ada perwakilan kita ini, ada DPR RI kita yang dari Nias, maka dia akan belanja ini ke kementerian mana, Karena dia Belanja? tahu persis. Ya, belanja daftar aspirasi gitu. Oh, oke. Maksudnya dia bawa daftar belanja Ya. Nias ini apa? Kebutuhannya. Ya. Ini daftar belanja yang masuk kebutuhannya. Daftar kebutuhannya. Izin Pak Bupati, Pak Leman, perlu di-highlight. Wakilnya harus meminta. Karena ada juga kemarin saya lihat di TV, wakil kita yang sudah eksis, teriak-teriak Ononia dia. Tapi sampai saat ini belum terjun barang itu. Jadi saya nggak tahu kemana barang itu. Apa? Barang apa? Kita bicara ketertinggalan di Kepulauan Nias dan potensi ekonomi akan tinggi. Ya, sampaikan ke DPR. Itu sudah 3 kali saja. Saya tidak mau sebutkan siapa, tapi teman-teman bisa cek. Sampai saat ini saya nggak tahu apakah itu sudah terjadi atau belum. Hanya kepala daerah yang mengetahui. Oh, Begitu. oke. Artinya kalau karena itu konstituennya kan ada 19 kabupaten kota. Tentu kalau dia sudah eksis, dia tidak salah kalau misalnya ada aspirasi yang diserap, kemudian mungkin diarahkan ke lumbung suaranya di daerah lain. Itu tidak salah juga. Kopinya mana, Tapi kalau Ononia pasti dia prioritaskan dong di kampungnya, di rumahnya sendiri kan begitu. Jadi kita bukan primordial lah. Kita nggak mengatakan juga, mungkin juga kita nggak beruntung selama ini. Iya. Artinya, mungkin juga sebenarnya kalau bukan Ononia, tapi kalau punya hati ke Nias, bisa juga kok. Ya. Jadi ini bergantung orangnya juga. Tapi Jadi minimal Pak Bupati dengan adanya isu yang kita bicarakan ini tadi ya, ini salah satu kepada caleg-caleg yang mewakili kita dari putra daerahnya itu kita bicarakan supaya apa itu disampaikan mungkin nanti ini beredar ini di mana ini, di YouTube atau di mana ini supaya ini jadi salah satu bahan untuk sosialisasi gitu. Tapi menurut Pak Bupati, yang udah peluang yang sudah mulai maju nih sebagai calon caleg di 2024 itu, peluang-peluang untuk Putra Nias itu bisa dulu di Senayan yang bisa dimanfaatkan nanti kepala daerahnya, gimana menurut Pak Bupati melihatnya ini? ya kalau saya lihat semua bagus-bagus yang maju ini, semua putra-putra terhebat Nias. Bener nih. Benar. Semua hebat-hebat. Jangan karena Jadi- ada calon di sini. Oh enggak, jadi gini. Yang jadi persoalan kan kalau dikatakan peluang pasti ada peluang semua. Ada peluang semua. Bergantung bagaimana mereka sosialisasi, bagaimana mereka merebut hati rakyat itu. Tuh. Meskipun sebenarnya jauh lebih mudah pekerjaan mereka ini untuk meraih suara tersebut kalau kontestan dari Ononia itu lebih sedikit. Jadi degree of competition-nya itu lebih rendah. Karena mereka akan berkompetisi dengan sesama Ononia, berkompetisi juga dengan Ononia versus bukan Ononia.
dan belum lagi berkompetisi antar partai. Jadi degree of competition yang membuat ini kita susah untuk meramalkan. Tapi jika seandainya ini bisa bisa di Pak Bupati bisa menilai, karena udah periode pertama, mungkin periode kedua juga Pak Bupati juga maju kan gitu ya. Kita doakan itu. Gak usah mancing-mancing, bro. Oh iya, bro, bukan hanya kita doakan. Kita dukung dan kita kerjakan. Kita dukung dan kita doakan. Kita harus didoakan dulu kan begitu. Oke, Pak Bupati, ini pertanyaan saya, ini nanti terakhir kita tanya mereka yang di luar ini. Berapa orang Ononiha yang nyalek DPR RI kali ini? Karena pertama belum satu pun, kecuali dari PDI Perjuangan yang sudah ketemu. Yang sudah ketemu. Ya, mungkin jangan-jangan karena kader PDI Perjuangan, Iya. Pak Bupati. Kalau yang lain-lain itu saya hanya baca lihat-lihat di foto-foto gitu iya. ya. Tapi berapa yang berapa orang kira-kira? Saya dengar ada 10 orang. 10 Ada 10 orang. 10 orang. Itu tersebar Jadi yang sudah datang ke Pak Bupati bicara secara khusus berapa? baru kawan-kawan dari PDI Perjuangan. Siapa itu? BS Hinduru. Oh. Tapi kan yang Pak turunan belum ya? Belum. Oh ya. Belum. Belum ketemu. Belum. Ya, ya. Oke. Izin Pak, ini satu aja ini. Ya. Karena tadi kan Bro Oh ada juga yang non Ononiha ya. Kalau Ononiha ada Parapidin Simbolon. Ya. Ketua saya. itu kita Ketua saya itu. Ya. Ya. Tadi kan Bro Wira menyinggung banyak sekali. Nah ini sebenarnya harus ada satu wadah. Kalau bukan tokoh tapi wadah yang memang memiliki legitimasi sebagai perwakilan umum. Dan itu saya rasa ada di HIMNI. Menurut saya HIMNI harus mengumpulkan ini kader-kader ini. Karena kita yakin mereka ini kan berjuang alasannya kepentingan Ononiha kan gitu ya. Tapi ada yang sudah beberapa kali. Ini kan perlu didudukkan bersama dan menurut saya ya HIMNI mengambil posisi itu. Berarti maksudnya KB ini bagaimana HIMNI mengambil peran? Yes. Gitu ya. Memberikan apa namanya? Saya pikir Sosialisasi. kalau Bu KB ngomong begitu saja di depan Pak Ketum, kelihatannya selama ini Pak Ketum, padahal kita kan lihat sendiri kalau Pak Berarti Pak Ketum HIMNI enggak, ini berarti melakukan- Pak Ketum HIMNI ini nggak kerja selama ini. Bukan begitu. Jadi Bukan kalau- begitu. Bro. Makanya dengar dulu. Bukan begitu. Oke. Saya kira ini KBE memang punya semangat yang luar biasa. Dan kita apresiasi ya karena semangatnya semangat untuk menang gitu ya. Tapi ya tidak bisa menghindar bahwa harus siap juga, siap kalah siap menang gitu ya. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa oh saya hanya siap menang. Nanti bisa bahaya itu Pak. Ya kan? Nah, kalau teman-teman yang ini caleg-caleg yang di luar ini Ononiha ini di luar Kepulauan Nias ini daerah Bekasi gimana? Ini Bos? warga Bekasi asal Kepulauan Nias kan gitu. Ya, jadi kalau saya memang benar tadi disampaikan Pak Bupati bahwa saya ini warga Bekasi Ononiha gitu. Ya. Asal Jadi, Kepulauan Nias. Asal Kepulauan Nias. Warga Bekasi bukan lagi. Kita ini kalau di kampung orang kan double minoritas kita ini. Ya. Tetapi kan Sambil bukan kopi ya. berarti Iya, kopi, ayo. kita Di Indonesia nggak ada minoritas mayoritas Pak, nggak ada. ya itu Salah memang- Bapak. Berarti Bapak bukan politisi dong kalau begitu. bukan demikian juga. Tetapi kan kita harus tahu juga di mana kita ada. Itu tadi saya sampaikan bahwa kita juga bukan berarti karena kita dari Kepulauan Nias kita tidak bisa berbicara di tempat lain. Kan Pak Ketum sudah memberikan contoh kepada kita-kita yang muda-muda ini, adik-adiknya ini kan. Nah, inilah yang menjadi salah satu penyemangat kita juga, walaupun memang ya daerah kita yang sedang kita berjuang sekarang Ya. ya jauh dari anak-anak Ononiha ini, tapi saya pikir dengan perjuangan dan kita melaksanakan sesuai dengan aturannya, saya pikir tidak salah gitu, dan tidak ada yang mengatakan tidak mungkin, semua bisa mungkin. Nah, kita coba, kita juga tidak gegabah bahwa wow saya harus pasti menang dan segala macam. Tapi dengan prosesnya saya yakin bahwa akan mendapatkan hasil yang baik juga. Oke. Kira-kira demikian.
Jadi yakin menang. Yakin. Dapat nomor Harus berapa? yakin dong, karena gini, menang kalah itu urusan mental sebenarnya. Masalah Bukan urusan yang lain, mental dulu. Ya, masalah yakin menang sebagai kita ini dari Banteng ya harus tetap yakin bahwa kita menang. Mentalnya sudah dibuat sebagai pemenang, bukan sebagai hanya ikut serta biasa saja, tapi kita berusaha bagaimana mendapatkan hasil yang Jadi positif. mental pemenang itu, nah, makanya tadi menang itu mental dulu. Kalau mentalnya sudah menang, gampang yang lain bisa menang. Iya. Jadi kalau mental pemenang itu tidak pernah menyerah, kan itu. Ya. Apapun, gua harus menang. Ya. Coba aja lihat tuh yang petinju itu. Ya. Bukan persoalan teknik, Pak. Teknik sama-sama udah diajari di sasana masing-masing. Tapi mentalnya gimana? Gua harus juara hari ini, gua apapun yang terjadi. Nggak peduli Jadi gua. sudah punya strategi untuk menang. Strategi untuk menang sudah punya, kita sedang melaksanakan saat ini. Uangnya sudah ada. Uangnya- Harus ada dong. Harus ada. Ya kalau nggak ada uangnya gimana? Loh, kan pasang APK, pasang promosi, ketemu Belum ya kan? saksi, Iya, saksi. saksi. Iya. Ngambilnya gimana caranya Nah, itu? tapi ada nggak? Harus ada. Kan tadi udah di bank ada banyak. Ah, ini Tinggal ngambil. ragu, penonton ragu gitu. Ini mah agak susah ini dimenangkan Tadi gitu. kalau kita bilang kita uang banyak, ini politik uang ini kan begitu. Bukan. Nah itulah yang salah yang harus kita beritahu. Bahwa uang itu diperlukan bukan untuk politik uang, Pak. Ya. Tapi bagaimana Bapak bisa mempromosikan diri, Sosialisasi. mensosialisasikan diri. It's a kind of marketing Iya. cost. Seperti ini kita lagi bicara nih, ngopi dulu. Ya. Ya kan? Ya kan? Masa nggak ada uang kopi? Sebagai salah seorang caleg, ya ketika Anda datang di sini kan Anda juga berkewajiban ya turut serta memajukan perekonomian rakyat lewat apa? Ya kegiatan-kegiatan ngobrol-ngobrol, memajukan UMKM, ngopi-ngopi santai, ya kan makan gorengan, goreng pisang kan gitu kan? Ya kan uang, Pak. Siap. Hah? Siap nggak? Siap. Harus siap kita. Oke. Kamu gimana? Siap. Jadi ada, Bisa? ada pepatah dulu Pak Ketua. Oh, kok pakai pepatah lagi Ini nih? kalau lagu patah ini udah berat. Ya, ya. Udah bisa jadi politisi nih, nggak langsung to the point nah, jawabnya. Di mana kita menginjak bumi, di situ langit kita junjung. Di mana- Apa maksudnya ini? Di mana kita pun berada, di situ kita berjuang. Ah. Sebagai kader, walaupun saya dari ini, tapi saya kan kita di Banten ini. Ya. Kita Warga sebagai- Banten warga asal Banten. Kepulauan Nias. Jadi Udah berapa lama di Banten? sudah hampir 25 tahun. Wih, luar biasa. Darahnya sudah darah Banten. Iya, iya. Jadi Berarti saya lebih duluan daripada pasti Bapak ya? udah senior Pak. Sudah minum sungai Cisadane. Ya? Oh, sudah kita gudangkan. Persoalannya dia belum pernah renang di sana. Jadi intinya begitu Pak Ketua, kita sebagai kader PDI Perjuangan dengan cita-citanya Bung Karno, jadi dimanapun kita berada. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Luar walaupun biasa. kita dari mana, jadi saya setuju Yes. tadi itu Pak Ketua, tidak ada minoritas. Iya, iya. Dari Sabang sampai Merauke itu harus sama. Iya, iya. Sudah dibuktikan langsung sama Pak Iman. Oke lah, kita nantikan ya. Teman-teman, Maiji, dimanapun Anda berada, sore ini saya bisa menarik kesimpulan dan topik kita hari ini saya mengatakan peluang Ononiha masuk Senayan. Perlu diketahui bahwa khususnya ya di mana Kepulauan Nias itu berada di daerah pemilihan Sumatera Utara 2. Kuota kursinya hanya 10. Yang bertarung itu dari beberapa partai dikalikan 10. Nah, khusus Ononiha ada 10 orang. Memetakan itu perlu keahlian khusus. Perlu pemetaan yang matang. Karena semua partai-partai akan berebut untuk memperebutkan kuota kursi yang 10 itu. Andai saja ya ada partai yang menargetkan minimal ya satu kursi, maka partai hanya memiliki kursi yang 10 tadi hanya diraih oleh 10 partai. Artinya satu partai satu kursi. Nah, Tinggal teman-teman, siapa
yang punya peluang di antara teman-teman yang Di ada dalam dalam partai satu itu. partai. Kalau PDI Perjuangan sebenarnya di Sumatera Utara 2 itu bisa 3 kursi. menjadi 3 kursi. Kalau semua sama-sama Fight. berjuang, fight. Kalau 3 kursi, katakan, ya, siapa tinggal dihitung. Nah, perlu pemetaan-pemetaan. Dan di manakah, partai manakah yang Ononiha punya peluang? Yang pasti, perhatikan nih. Karena saya pengalaman dan saya memetakan beberapa kali daerah pemilihan saya, peluang Ononiha untuk Sumatera Utara 2 itu hanya ada di partai yang potensi suara partainya melebihi dari 1 kursi. Tinggal simpulkan sendiri. Kita akan lanjutkan untuk obrolan berikutnya. Kita secara khusus kita akan petakan bersama-sama. Kalau perlu kita melibatkan semua tokoh-tokoh ini, kita kumpulkan semua caleg-caleg. Kita duduk satu meja. Kalau targetnya supaya Ononiha ini bisa memperjuangkan Kepulauan Nias di Senayan, buat masyarakat Kepulauan Nias tentukan sikap. Terima kasih.